सेनापति जी! Dharma bersembunyi di balik pilar-pilar besar agar tidak terlihat oleh Khurasan. Para prajurit berjalan ke sana kemari. Khurasan bertanya pada para prajurit, apa yang terjadi? Di sana ada seorang monster buas yang membawa anak itu pergi dan kami juga menemukan kepala-kepala. Dia ada di sini. Ujar prajurit. Dharma yang bersembunyi nampak panik. Sampora saat ini masih kurang sehat. Dia tidak boleh tahu tentang hal ini. Aku akan menangani masalah ini. Lindungi Pangeran Susima dan Pangeran Siamak, perintah Khurasan. Ashoka sedang berada di ruang sidang, dia duduk di singgasana Maharaja. Ashoka bersandiwara layaknya seorang Sampora dan berkata, kamu penjaga toko yang telah menipu, kamu akan dihukum. Tepat pada saat itu Acaraya mengintip tingkah lakunya dari balik pintu bersama Rada Gupta, muridnya. Rada Gupta tertawa melihat tingkah laku Ashoka yang pura-pura menjadi Sampora. Tak lama kemudian Acaraya keluar dari persembunyiannya dan menemui Ashoka. Ashoka terkejut begitu melihat Acaraya berdiri di depan pintu. Para prajurit juga tiba di sana. Tangkap anak itu. Perintah Acaraya lantang. Para prajurit bergegas mengejar Ashoka. Kamu selalu mengkhianati aku. Ujar Ashoka sambil melompat dan menghindar dari kepungan para prajurit. Acaraya sangat terkesan melihatnya. Ashoka membuat semua prajurit berlari-lari mengejarnya ke sana kemari. Rada Gupta yang penasaran dengan tujuan Acaraya mulai bertanya, Acaraya, mengapa kamu melakukan ini semua? Dia selalu mencoba untuk bertemu dengan ibunya. Pada saat itu Dharma datang menemui Acaraya dan berkata, ini adalah tindakan yang kejam untuk seorang anak kecil dengan tidak membiarkan aku bertemu dengannya. Kamu telah memberikan janjimu, ini semua untuk perlindungannya. Kamu harus menjauh darinya untuk keselamatannya. Selama aku masih hidup maka dia akan tetap aman, ujar Acaraya. Aku percaya padamu tapi ketika Sampora tidak selamat lalu bagaimana dengan Ashoka? Dharma sangat panik, tidak ada tempat untuk keraguan-raguan ketika kamu sudah mempercayai seseorang. Dewi, selama ini kami hidup bahagia di Van, kamu telah melibatkan kami dalam masalah dengan membawa kami ke sini. Dharma kelihatan sedih, Ashoka tahu bagaimana cara keluar dari masalah ini, ujar Acaraya dan berlalu meninggalkannya. आपने हमें यहाँ लाकर संकट में डाल दिया है। वो हर संकट से घोर संकट में। देवी Saat itu Ashoka bersembunyi dari para prajurit. Ashoka melihat Helena sedang berbicara dengan Bindusara. Bindusara melihat ada sekelebat bayangan. Hei! Siapa itu? Keluarlah! Perintah Bindusara. Ashoka segera meninggalkan tempat tersebut secara diam-diam. Acaraya saat ini telah amat sangat melewati batas. Bindusara, ujar Helena, dia itu orang yang baik. Ibu, ujar Bindusara, Acaraya telah membunuh banyak orang. Aku tidak percaya padanya sepenuhnya. Mengapa dia kembali lagi setelah berbagai macam alasan? Apa alasannya? Permasalahan dalam kehidupankulah yang telah membawanya kembali. Mungkin dia mengira bahwa kamu tidak layak menjadi seorang Sampora dan dia pikir seseoranglah yang seharusnya menjadi Sampora. Helena berupaya meracuni pikiran Bindu agar membenci Acaraya. Aku percaya padanya, ujar Bindu. Helena nampak tidak suka dengan ucapan Bindu. Helena menjauhi Bindu dan pura-pura sedih. Kamu lebih mempercayai dia daripada aku. Kamu memiliki kekuasaan, Acaraya memiliki kekuasaan. Sedangkan aku hanya seorang ibu. Aku mengkhawatirkan kamu. Besok adalah pesta perayaan penyambutan kepulanganmu kembali akan tetapi aku tidak mempunyai hak sepenuhnya padamu. Jika aku adalah ibu kandungmu maka kamu seharusnya memikirkan aku lebih serius, ujar Helena dengan nada memelas ibu. Kamu memang adalah ibuku yang sesungguhnya, kamulah yang paling berharga untukku. Aku mohon tolong jangan meminta aku untuk memilih antara kamu dengan Acaraya. Aku membutuhkan kamu dan Magadha membutuhkan Acaraya, ujar Bindusara sambil melipat tangannya di depan dada memohon pada Helena yang saat itu menoleh dan berjalan mendekati Bindu. Tak lama kemudian Dharma menemui mereka dan berkata, maaf mengganggu Anda, tapi ini saatnya pengobatan, ujar Dharma sambil menutupi wajahnya dengan dupatanya. Helena mendekatinya dan berkata, Acaraya dan Maharaja percaya padamu, jangan sampai kamu menipunya. Ujar Helena. Dharma menganggukkan kepalanya. Di dalam istana, ada seorang anak yang memasuki kamar Ibu Ratu Helena. Anak tersebut merasa takjub dengan dekorasi kamar Ibu Ratu Helena yang sangat indah.
Anak yang bernama Balgovin itu berkata dalam hati, Ibu Ratu Helena pasti akan senang dengan aku, dia pasti akan memberikan aku hadiah. Aku tidak bodoh. Tepat pada saat itu prajurit datang ke sana dan bertanya, sedang apa kamu di sini? Hei, kamu tidak boleh datang ke istana ini dengan pakaian seperti ini. Apakah kamu ke sini mau mencuri? Balgovin panik, tidak. Aku datang ke sini untuk pekerjaan penting dengan Ibu Ratu Helena, kamu bohong pada kami. Para prajurit tidak percaya dengan Balgovin, aku bekerja di istal kuda, kamu bisa bertanya pada Ibu Ratu Helena. Prajurit akhirnya mengizinkan Balgovin pergi, baiklah kalau begitu, pergi dari sini. Balgovin segera meninggalkan tempat tersebut. Balgovin sudah berada di luar ruangan, dirinya merasa ada seseorang yang mengikutinya dari belakang dan tiba-tiba Balgovin melihat bayangan seseorang yang sangat misterius mendatangi tempat itu dengan jubah hitamnya. Balgovin sangat panik dan berusaha melarikan diri dari tempat itu, namun apa daya dirinya dibawa oleh pria misterius tersebut. Maharaja Bindusara sedang berada di kamarnya menatap rembulan melalui celah jendela kamarnya. Dirinya sangat merindukan Dharma, lagu Tumhai Tumreho pun mulai terdengar. सतरंगी सी है सब राहें अंगार हमारे महक रहे तुमसे सब तुमसे सब श्रृंगार हमारे महक रहे. सम्राट, Dharma menemui Bindusara, hendak melakukan pengobatan. Bindu berbaring di tempat tidur, Dharma mengobati Bindu dan berkata, luka Anda berdarah. Maharaja, aku sudah terbiasa dengan darah dan bila darah itu keluar untuk bangsaku maka aku tidak peduli, ujar Bindu sendu, kadang-kadang merasa menderita memang lebih baik, ujar Dharma sambil mengobati luka Bindu. Ketika rakyat melihat seorang maharaja, mereka melihat kemewahannya, mereka melihat keuntungannya akan tetapi mereka tidak melihat permasalahan yang ada pada tahtanya di mana dia harus menghadapi semua persoalan ini. Akan tetapi di atas semua itu aku telah menderita kehilangan Dharma. Dharma yang mendengarkan sedari tadi terkejut, aku telah memberikan kehidupanku untuknya. Aku telah memberikan nyawaku, cintaku untuknya dan aku telah menjauh darinya bahkan hari ini. Aku telah meninggalkannya atas desakannya. Dharma teringat ketika dulu dia meminta Bindu untuk pulang memerintah Magadha kembali dan meninggalkannya. Aku telah melakukan semuanya apa yang seorang maharaja harus lakukan akan tetapi setelah 14 tahun. Aku masih menderita kehilangan Dharma. Dharma benar-benar panik. Bindusara kemudian bangun dan tidak sengaja tangannya menyentuh pipi Dharma. Bindusara terkejut dan teringat bagaimana ketika dulu dirinya menyentuh wajah Dharma. Dharma segera menutupi kembali wajahnya. Ketika Bindusara hendak menyentuh wajah Dharma lagi, Dharma menghindar dan berkata, saya akan datang lagi dengan obat-obatan yang lain. Mengapa aku merasa aku pernah kenal denganmu? Saya telah mengobati Anda selama beberapa hari, mungkin Anda baru mulai menyadari keberadaan saya, ujar Dharma sambil masih terus menutupi wajahnya kemudian pergi meninggalkan Bindusara. Tidak, aku telah melihatnya di ruang sidang tapi kenapa aku masih merasa bahwa dia adalah Dharma? Mungkin ini hanya imajinasiku saja, ujar Bindu sedih. Ashoka kembali ke istal kuda, dia menemukan seorang anak yang sedang menangis, jangan takut padaku. Salah satu anak berkata, setelah Balgovin, mereka pasti akan mengambil aku juga. Ashoka kaget, apa? Di mana Balgovin? Salah satu anak menunjuk ke sebuah tembok di mana terdapat gambar tengkorak menempel di tembok tersebut. Ini adalah tanda dari hewan buas itu. Dia telah mengambil Balgovin, ujar anak tersebut. Aku tidak pernah melihat hewan buas di Van, tempat tinggal Ashoka. Apakah kamu pernah melihatnya? Seseorang yang bisa melihatnya akan dibunuh. Dulu dia mengambil dua teman kami dan sekarang dia mengambil Balgovin. Kami tidak tahu apa yang akan dia lakukan pada mereka. Pada saat itu Balgovin sedang diikat dalam sebuah ruangan. Seorang pria misterius menemuinya. Pria itu mengenakan pakaian bergambar tengkorak dengan aksesoris tulang-tulang manusia melingkar di lehernya. Balgovin berteriak ketakutan. Di tempat Ashoka dan teman-teman barunya, Ashoka berkata, tidak ada hewan buas yang masih ada sekarang. Lalu kemana anak-anak itu pergi? Tanya salah satu anak. Di tempat Balgovin disekap, Balgovin meminta pada pria misterius untuk melepaskan dirinya. Aku membawa anak-anak ke sini untuk menikmati penderitaan mereka. Kembali pria misterius itu mencambuk Balgovin. Sementara itu di tempat Ashoka, Ashoka masih tidak percaya kalau ada hewan buas. Itu hanya mitos belaka. Balgovin pasti melarikan diri dari sini. Apakah kamu semua ingin tinggal di sini?
Dia pasti telah merencanakan untuk melarikan diri dari sini. Ashoka mencoba menghibur teman-temannya yang panik. Bagaimana dengan tanda ini? Tanya salah satu anak, ini pasti telah direncanakan oleh dia. Jika aku tahu lebih dulu cerita ini maka aku akan melarikan diri juga seperti Balgovin. Ashoka masih mencoba mencairkan ketegangan yang dirasakan oleh teman-temannya dan tak lama kemudian dia pun pergi meninggalkan teman-teman barunya itu yang masih panik memikirkan hewan buas yang akan segera menyerang mereka. Susima saat itu juga hendak pergi tidur. Charumitra, ibu kandung Susima, menemuinya dan menyalakan lilin yang melingkar di kamar di Susima dan berkata, tidak baik bila calon maharaja tidur terlalu malam, aku tidak ingin ada yang mencampuri urusan pribadiku. Ujar Susima marah, kamu adalah anakku, kamu seharusnya menghormati aku, ibumu. Lebih baik kita ngobrolnya besok pagi saja. Susima enggan berdebat dengan ibunya itu langsung menarik selimut menutupi tubuhnya. Charumitra langsung menarik selimut tersebut, saat ibu berusia 16 tahun. Ibu sangat mendambakan sebuah cinta, ibu harus menanggung semua ini hingga akhirnya kamu menjadi maharaja. Apa yang ibu inginkan akan ibu dapatkan? Aku akan menjadi maharaja, ujar Susima optimistis, itu adalah tugasku, untuk mengatakan padamu apa bedanya antara kasar dan perilaku. Ingat jika ayahmu tahu tentang rahasiamu ini, dia tidak akan menjadikan kamu raja, kamu harus memperbaiki sifatmu. Keamanan sangat ketat, jangan buat kesalahan yang bodoh yang akan membuatmu menyesal seumur hidup karena ibu tidak akan bisa menerima kalau kamu tidak menjadi maharaja. Ujar Charumitra kesal kemudian berlalu meninggalkan Susima. Susima teringat ketika ibunya mengatakan bahwa dirinya harus memperbaiki sikapnya. Susima berteriak, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan aku menjadi seorang Sampora. Tidak juga ayahku, teriak Susima lantang. Keesokan harinya Ashoka sedang tertidur di istal kuda. Ashoka merasa kegelian karena jilatan kuda yang berada di dekatnya. Tepat pada saat itu seorang prajurit datang menghampirinya dan menendang tempat tidur Ashoka, membuat Ashoka terjatuh dari tempat tidurnya. Bangun. Ayo kerja. Ashoka segera bangun dan memulai bekerja sambil bergumam, aku baru saja mimpi indah tadi. Di dalam istana, ketika Susima hendak menemui ayahnya di kamarnya, di depan pintu Susima bertemu Dharma yang menutupi wajahnya sambil berkata, Maharaja sedang beristirahat, jangan ganggu dia, Pangeran. Susima marah, jangan pernah untuk berani melakukan kesalahan, pelayan. Ujar Susima sambil menyeruak masuk ke kamar Bindusara, orang-orang bilang kalau ayah sakit tapi aku merasa ayah sudah siap untuk pergi keluar denganku. Ayo kita pergi keluar seperti yang biasa kita lakukan setiap hari. Bindusara mendekati anaknya, Susima anakku. Kamu sangat senang sekali pergi keluar dan aku tidak pernah berkata tidak padamu. Ayah pasti akan pergi dengan kamu. Dharma masuk ke kamar Bindu sambil menutupi wajahnya dan berkata, luka Anda masih belum sembuh benar. Tidak baik kalau Anda pergi keluar, Sampora. Bindu tersenyum, aku tidak pernah punya waktu untuk bersama-sama dengan anakku. Jadi aku tidak bisa menolak keinginan anakku hanya karena lukaku ini. Aku tidak khawatir tentang lukaku ini karena kamu ada di sini, ujar Bindu sambil berlalu meninggalkan tempat tersebut. Susima yang mengekor di belakang ayahnya menatap tajam ke arah Dharma dengan muka kesalnya sambil berlalu dari sana. Ashoka masih ada di istal kuda. Ashoka mendekati kuda yang hendak ditunggangi oleh Sampora Bindusara. Kuda itu namanya Gulbusan, kamu ini juga Sampora berkaki empat. Aku juga Sampora dan jika kita berdua saling menghormati satu sama lain maka itu akan baik, ujar Ashoka sambil berusaha menaruh pelana di atas punggung Gulbusan namun Gulbusan menolak sambil meringkik. Gulbusan tidak ingin disentuh sama Ashoka. Kembali Ashoka mencoba namun gagal lagi. Anak-anak yang lain yang bekerja di istal kuda itu tertawa melihat tingkah Ashoka, kamu ini jangan keras kepala. Baiklah aku akan mencoba cara yang lain. Ashoka kemudian mengambil makanan dan memberikannya ke kuda tersebut. Gulbusan memakan makanan yang diberikan Ashoka melalui tangan Ashoka. Ketika si kuda sedang asyik makan, secepat kilat Ashoka menaruh pelana kuda di punggung Gulbusan. Gulbusan tidak menolak, Ashoka sangat senang akhirnya misinya sukses. Anak-anak yang tadi mentertawakannya terperangah melihat usaha Ashoka. Lihat. Gulbusan bisa aku tangani, ujar Ashoka dengan senyuman khasnya. Tepat pada saat itu Bindusara memasuki istal kuda dan berkata, tidak mudah untuk mengatasi Gulbusan. Balgovin tidak ada di sini jadi akulah yang mengurusi Gulbusan, ujar Ashoka bangga, jadi Sampora dari negara Van bekerja untukku.
कुलभूषण से मित्रता कर पाना, किंतु वो बालक कहाँ है, साधारण बात नहीं। यदि हम लोगों की बात माने, जिसे हमने कुलभूषण की सेवा में नियुक्त किया, दानव है जो बाल गोविंद को उठा ले गया। मैं आपकी और आपके घोड़े की सेवा करूंगा। सम्राट, और नगर में वन के सब अधिक समय तक नहीं, एक ऋण है। उस दिन पर ujar Bindu sambil mendekati Ashoka. Segera setelah saya membayar hutang saya akan terbang dari sini. Bindu tersenyum. Pada saat itu Dharma juga masuk ke dalam istal kuda, namun bersembunyi di balik tumpukan jerami. Dharma sangat senang melihat pembicaraan Bindu dan Ashoka yang terlihat akrab. Tak lama kemudian Ashoka memberikan tangannya untuk Bindu agar bisa memanjat ke kudanya. Bindu segera naik ke atas kudanya. Susima yang melihat perlakuan Ashoka ke Bindu segera memanggil Ashoka dan meminta Ashoka untuk memberikan tangannya juga untuknya agar dia bisa memanjat ke kudanya. Ketika Susima sudah naik ke kudanya, Susima langsung menendang Ashoka. Semua yang melihatnya terkejut. Ashoka jatuh terjerembab ke tanah. Kamu tidak bisa mengurusi dirimu sendiri. Bagaimana bisa kamu mengurusi kuda? Ejek Susima dengan tatapan sinisnya. Bindu menghampiri mereka. Kamu memang belum terbiasa dengan kuda tapi kamu akan tahu tentang mereka, ujar Bindu. Tidak. Kudamu tidak mengenal aku, mereka tidak terbiasa denganku. Aku ini pawan, aku lebih cepat daripada kuda makanya mereka itu cemburu padaku, ujar Ashoka bangga. Jadi kamu mau balapan dengan kudaku Sera? Susima menantang Ashoka. Jangan, itu tidak akan sama. Ashoka dengan kakinya sendiri sementara kamu dengan kudamu. Itu tidak baik. Bindusara mencoba melerai mereka berdua. Aku terima tantangan Pangeran Susima. Sampora, aku bukan pangeran tapi Yuvraj Susima. Bentak Susima. मैं युवराज सुशीम की चुनौती Di tengah lapangan, Ashoka sudah siap bertanding dengan Susima yang mengendarai kudanya. Sera, aku akan menunggu kalian berdua di garis finish, ujar Bindusara sambil bersiap memberikan aba-aba dengan benderanya. Tak lama kemudian pertandingan pun dimulai. Ashoka berlari sekuat tenaga sementara Susima memacu kudanya dengan kecepatan tinggi. Ashoka kemudian mengganti haluan larinya melalui jalur alternatif yang membuatnya mencapai garis finish terlebih dahulu. Ashoka berjalan di depan Susima dan berhasil menginjak garis finish. Bindusara yang sudah menanti kedatangan mereka merasa senang begitu melihat Ashoka memenangkan pertandingan. Ashoka lari ke arah Bindusara dan terjatuh dalam pelukan Bindu. Bindu segera memegangnya lalu menyuruhnya untuk duduk di atas batu. Dilihatnya kaki Ashoka berdarah. Bindu berlutut lalu membersihkan luka Ashoka dengan jubahnya. Ashoka tersenyum ke arah Bindu. Ayah, apa yang kamu lakukan? Susima yang masih menunggangi kudanya tidak suka ketika melihat ayahnya berlutut dan membersihkan luka di kaki Ashoka. Ini apa yang dilakukan oleh seorang Sampora pada Sampora yang lain, ujar Bindu sambil melirik ke arah Ashoka. Ashoka tersenyum dengan senyuman khasnya dan teringat ketika dirinya berkata pada Bindusara kalau dirinya adalah Sampora, seperti yang seharusnya Sampora lakukan pada Sampora yang lain, ujar Ashoka. Ayah anak yang tidak saling mengenal ini saling tersenyum satu sama lain.